Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Pak Menteri, Sekjen, Dirjen, para Dirut. Saya harus mengapresiasi bahwa Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam 3 tahun terakhir, khususnya beras. Kita berharap bahwa kita bisa swasembada 2022, 2023 dan 2024 dan 5 tahun berturut-turut. Kalau ini kita capai, bukan hanya sertifikat IRI yang kita dapat, tapi dari sertifikat FAO dari PBB. Walaupun jujur, peran pemerintah tidak terlalu besar, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan. Tapi kemampuan petani kita meningkatkan produksinya sudah semakin baik. Dari sisi kesejahteraan, kita juga semua belum mampu menaikkan kelas petani pada kelas menengah. Petani kita masih berada pada kelas bawah dengan NTP 105, masih tergolong miskin. Apalagi dampak kenaikan harga BBM yang tidak diiringi dengan kenaikan HPP, baik itu beras maupun gabah, juga tentu membebani petani kita. Karena tentu menaikkan HPP, ya pasti ada inflasi. Jadi petanilah selalu menjadi pahlawan untuk mengendalikan inflasi. Untuk itu kami meminta kepada jajaran Kementerian Pertanian agar kebijakan yang diambil adalah benar kebijakan yang pro terhadap petani kelas bawah. Dengan anggaran 15,4 triliun dapat dirasakan langsung oleh petani. Food estate yang notabene niatnya baik, tapi kami menilai implementasinya belum sesuai dengan harapan, baik dari sisi produksi maupun dari sisi pemberdayaan petani, cenderung masih bernuansa proyek. Anggaran 15,4 triliun bila target dan sasarannya benar, saya yakin bisa memicu pertumbuhan di sektor pertanian. Untuk itu fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa pandangan kepada Menteri Pertanian. Satu, perbanyak bantuan benih yang sudah diinovasi, karena dengan benih akan menghasilkan buah. Ada yang ditanam, insya Allah ada yang dipanen. Yang kedua, tingkatkan sumber daya petani, baik melalui demplot atau contoh maupun melalui BIMTEK dan pelatihan teknis. Manfaatkan balai-balai pertanian yang ada di daerah. Yang ketiga, bantuan dalam bentuk mesin pengolahan yang tanah yang lebih berkualitas dan produktif sesuai dengan karakteristik daerah. Selanjutnya, perbanyak bantuan mesin pasca panen, termasuk alat panen, pengering, processing, agar pertanian kita dapat nilai tambah pada sentra-sentra produksi, termasuk mesin pengolahan jagung untuk dapat menjadi pakan ternak. Dengan demikian petani tidak menjual jagungnya secara bulat. Selanjutnya, perbanyak bantuan pupuk termasuk organik agar dapat mengimbangi dan meringankan petani akibat terbatasnya pupuk subsidi dan mahalnya pupuk non subsidi. Adanya kebijakan pemerintah bahwa semua hasil petani dapat dibeli saat panen. Ini perang bulog, supaya tidak dikendalikan oleh tengkulak. Permudah akses petani dalam mendapatkan skim kredit, termasuk KUR. Saat ini harga sawit sudah mulai menanjak naik antara 2.200 sampai dengan 2.500 akibat adanya kebijakan pemerintah membebaskan pajak ekspor CPO. Kebijakan ini cukup ramah bagi petani sawit. Mohon agar dapat diperpanjang sampai harga sawit menyentuh harga 3.000. Karena walaupun pemerintah tidak menerima pajak ekspor, tapi pemerintah menikmati devisa kurang lebih 35 miliar dolar sepanjang hasil penjualan CPO-nya tidak disimpan di Singapura oleh konglomerat. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada semua dirjen atas kerjasamanya menyalurkan bantuan pemerintah melalui aspirasi anggota DPR Komisi 4, dan ini dirasakan oleh para petani kita.
Hanya itu, sekali lagi ucapan terima kasih dan perbanyak supaya lebih dinikmati oleh petani. Bagaimana pimpinan ya? Cukup sekian, terima kasih. Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui untuk selanjutnya diusulkan ke Badan Anggaran DPR RI, Anggaran Kementerian Pertanian. Dan kami meminta saran pertimbangan anggota Komisi 4 tetap menjadi masukan yang dapat diimplementasi oleh para dirjen di Kementerian Pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.